Halo semuanya, selamat datang di kelas mini kita hari ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah dunia keamanan siber. Sebagai dosen kalian di sesi penjelasan materi ini, saya mau mulai dengan sebuah paradoks. Bikin sistem komputer itu susah, setuju ya? Tapi, bikin sistem itu jadi aman, wah itu jauh lebih susah lagi. Kenapa? Soalnya saat kita lagi usaha bikin sistem berjalan lancar, kita itu lagi berhadapan langsung sama pihak musuh, seorang adversary, yang secara aktif dan sengaja nyoba buat ngehentiin atau ngeeksploitasi kita. Ini bukan cuma soal error system, ini soal ada orang jahat di seberang sana yang lagi ngintip kita. Oke, ini silabus super singkat kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar, terus bahas 3 pilar keamanan, ngelihat langsung contoh nyata dari kesalahan menentukan tujuan, asumsi ancaman yang salah, dan bahaya cacat implementasi. Dan di akhir, kita bakal narik kesimpulan kalau sebenarnya tidak ada keamanan yang absolut. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, pengantar keamanan cyber. Ini konsep dasar banget tentang sistem. Nah, coba kalian renungkan kutipan ini. Keamanan selalu merupakan tujuan negatif. Maksudnya gimana tuh? Gini, bikin sistem yang sekedar berfungsi itu nggak susah. Siapapun yang pernah belajar coding dasar pasti bisa bikin program yang jalan. Tapi tantangan aslinya itu ada di filosofi tadi. Keamanan itu bukan soal mastiin sistemnya jalan dengan baik, tapi justru mastiin kalau orang yang nggak punya wewenang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di sistem itu. Misalnya nih, kita bikin sistem nilai kampus. Tugas kita bukan sekedar ngebuktiin asisten dosen bisa ngebuka nilai, bukan. Tugas kita adalah mastiin kalau cuma asisten dosen yang bisa dan mahasiswa lain sama sekali nggak bisa ngutak-ngatik nilai tersebut. Pola pikir ini nih yang bakal ngubah total cara kita ngedesain sebuah sistem. Lanjut ke bagian 2. 3 pilar keamanan. Gimana sih cara kita ngebangun pertahanan yang benar? Sebagai desainer sistem, kita tuh nggak bisa asal tebak-tebak buah manggis. Kita butuh pola pikir yang terstruktur. Makanya, keamanan yang solid itu selalu berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, tujuan atau goals. Apa sih yang mau kita lindungin? Apakah kerahasiaan datanya, integritasnya biar nggak diubah sembarangan, atau ketersediaannya biar bisa selalu diakses? Kedua, model ancaman atau threat models. Ini asumsi kita soal penjahatnya. Siapa sih mereka ini? Sehebat apa kemampuan mereka? Dan ketiga, implementasi. Prakteknya gimana kita nulis kodenya secara nyata. Nah, keamanan yang bagus itu wajib banget punya ketiga pilar ini secara utuh dan koheren. Masuk ke bagian 3, kesalahan menentukan tujuan. Kadang celahnya itu justru ada di hal-hal administratif. Kadang kita tuh terlalu sibuk mikirin hacker canggih dari luar negeri. Padahal tujuan awal atau aturan dari sistem yang kita bikin sendiri itu udah cacat logika dari sananya. Ada satu cerita nyata yang lumayan lucu soal peretasan sistem sekolah Blackboard di sebuah SMA di Virginia. Tujuannya sebenarnya niat baik dan kelihatan wajar. Sistem ini ngizinin guru buat ngereset password siswa di kelasnya. Biar kalau ada yang lupa, proses belajar nggak keganggu kan? Masuk akal kan? Nah, suatu hari ada beberapa siswa nakal ngelihat komputer guru seni lagi ditinggalin dalam keadaan nyala dan nggak dikunci. Mereka iseng dong, mereka masuk ke sistem, lalu nambahin kepala sekolah sebagai siswa di kelas seni itu. Karena status kepala sekolah sekarang adalah siswa di kelas tersebut, hak istimewa sang guru seni tiba-tiba bisa dipakai buat ngereset password si kepala sekolah. Boom! Mereka dapat passwordnya, login sebagai kepala sekolah, dan punya akses ke seluruh data sekolah. Bayangin, ini murni eksploitasi logika dari tujuan sistem yang cacat. Nggak ada coding canggih sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian 4. Asumsi ancaman yang salah. Musuh kita itu terus berevolusi loh. Sekarang kita geser ke pilar kedua. Sering banget nih, asumsi kita tentang cara kerja penjahat atau model ancaman kita itu meleset atau udah kelewat usang. Sebagai latihan nih, saya mau kalian mikir kayak seorang penyerang sungguhan. Pertanyaannya, gimana caranya seorang peretas bisa nembus akun email Yahoo milik politisi Sarah Palin tanpa nebak passwordnya sama sekali? Ingat ya, peretas ini nggak ngebobol server Yahoo pakai teknik tinggi-tinggi. Nggak juga mecahin enkripsi yang rumit. Terus gimana caranya? Jawabannya super sederhana dan mungkin bakal bikin kalian senyum-senyum sendiri. Halaman publik Wikipedia. Ya, beneran. Zaman dulu, sistem pemulihan email itu kan bergantung banget sama yang namanya pertanyaan keamanan. Kayak, siapa nama gadis ibu kandung Anda? Atau, di mana SMA Anda? Asumsi pembuat sistem saat itu adalah, cuma Anda dan keluarga dekat Anda yang tahu jawaban personal itu. Tapi buat figur publik kayak Sarah Palin, semua data itu tersedia gratis dan lengkap di Wikipedia. Model ancaman jadul ini langsung hancur lebur cuma gara-gara ketersediaan data publik yang ngubah aturan main.
Contoh lain yang lumayan ironis itu CCPA. Kalian pasti sering kan disuruh nebak gambar lampu lalu lintas atau zebra cross? Nah, CCPA ini dibikin buat ngebedain manusia dari bot. Asumsi sistemnya adalah ancaman bakal datang dari program komputer canggih yang mahal banget buat dikembangin. Tapi realitanya di lapangan gimana? Daripada capek-capek dan ngabisin banyak uang bikin AI super pintar buat mecahin gambar, penyerang nyadar kalau jauh lebih efisien buat buka pusat operasi di negara berkembang, terus bayar ribuan orang beneran buat mecahin jutaan CCPA itu secara manual. Biayanya cuma sekian sen per klik. Jadi, sistem yang didesain buat ngelawan mesin canggih malah kalah telak sama skala tenaga kerja manusia yang super murah. Lanjut ke bagian 5. Bahaya cacat implementasi. Ini murni ngomongin bug atau kutu di dalam sistem itu sendiri. Anggaplah kalian udah punya tujuan yang sempurna, dan model ancamannya juga udah akurat banget. Sayangnya itu semua bakal percuma kalau kode atau alat bantu yang kalian pakai ternyata punya cacat. Kalian mungkin pernah dengar insiden Xcode Ghost beberapa tahun lalu. Jadi, para developer aplikasi iOS di Tiongkok tuh ngalamin koneksi internet yang super lambat pas mau ngunduh Xcode, yaitu alat resmi pembuat aplikasi dari Apple. Biar cepat, mereka akhirnya ngunduh versi salinannya dari server lokal pihak ketiga. Masuk akal sih, tapi celakanya, software lokal itu ternyata udah dimodifikasi. Compiler atau alat perakit palsu itu diam-diam nyelipin kode pelacak dan malware ke dalam setiap aplikasi yang dibikin sama developer tadi. Jadi, para programmer ini nulis kode yang benar-benar bersih, tapi alat buat ngerakitnya lah yang ngeinfeksi aplikasi mereka sendiri, tanpa mereka sadari. Cacat implementasi itu juga bisa muncul dari hal-hal yang kelihatannya remeh, kayak bug manipulasi gambar di Android. Waktu kalian ngambil screenshot, filenya kan disimpan sebagai PNG. Terus, waktu kalian nge-crop atau motong gambar itu, misalnya sengaja buat motong nomor kartu kredit biar aman, aplikasinya bakal nulis ulang data gambar yang baru ke memori tempat file lama disimpan. Masalahnya, aplikasinya gagal menghapus atau motong sisa ruang data di ujung file. Jadi, secara visual di layar, gambarnya emang udah kepotong, tapi byte asli di belakang file itu sebenarnya masih utuh. Siapapun yang iseng ngebongkar struktur file itu masih bisa balikin gambar aslinya. Ibaratnya nih, kalian nutupin tulisan rahasia di kertas pakai selotip. Tapi pas selotipnya dikeletek sedikit, tulisannya masih ada dan bisa dibaca lagi. Fatal banget kan? Nah, dari berbagai contoh seru tadi, kita sampai di bagian 6. Kesimpulan pahit dari materi kita, tidak ada keamanan yang absolut. Itu cuma ilusi. Sebagai dosen kalian, kalau ada satu aja hal yang harus kalian bawa pulang dari sesi ini, itu adalah konsep defense in depth atau pertahanan berlapis. Ingat ya, karena keamanan absolut itu nggak nyata, kita nggak boleh cuma ngandalin satu pintu perlindungan aja. Kita harus ngedesain sistem dengan asumsi dasar bahwa perlindungan utama pasti pada akhirnya bakal jebol. Kalau password tembus, kita masih punya autentikasi 2 faktor. Kalau sistem utama dihapus habis sama hacker, kita masih punya backup fisik offline di dalam berangkas yang terkunci rapat. Kita harus ngebangun berlapis-lapis pertahanan, terus belajar dari setiap serangan yang pernah ada, dan gak berhenti beriterasi. Keamanan itu bukan titik akhir, teman-teman. Ini adalah proses yang gak akan pernah berhenti. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang pengen banget saya tanyain ke kalian semua. Kalau sistem sekelas perusahaan besar yang dibikin sama ahlinya dan ngabisin dana miliaran aja masih bisa gagal karena tujuan yang cacat, asumsi yang usang, atau bug implementasi, lalu asumsi apa yang lagi kalian buat tentang jejak digital kalian sendiri saat ini? Apakah kalian udah nerapin pertahanan berlapis buat kehidupan digital kalian? Atau jangan-jangan kalian masih bergantung sama satu password yang sama dari zaman SMP? Coba deh, pikirin itu baik-baik. Tetap waspada, tetap penasaran, dan pelajari terus setiap potensi celah yang ada. Terima kasih udah ngikutin kelas kita hari ini.